Ini adalah helm yang sudah diriset kurang lebih 1 dekade sama Alpinestar untuk jadi helm balap pertamanya mereka. Dan ini adalah helm limited edition spesial dari pembalapnya yaitu George Martin. Detailnya kayak apa? Langsung aja kita unboxing. Oke kawan-kawan, balik lagi di RC Video bersama gua Aji. Sudah lama tidak unboxing sebuah helm Alpinestar. Ya, di sebelah gua ini adalah salah satu helm terbarunya dan limited edition dari Alpinestar. Yang tadi udah gue singgung sebenarnya di awal. Ini adalah helm yang gue baca dari website resminya ya, tapi ini sudah di-develop sama Alpinestar itu kurang lebih 1 dekade. 1 dekade itu berapa lama sih bang? Kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi 10 tahun mereka biasanya itu berkecimpung di dunia aparel, riding gear, jaket, glove, warpack, dan segala macamnya. Dan sekarang dia mengeluarkan sebuah helm. Sebenarnya udah dari tahun lalu ya, dia udah ada launching si Alpinestar AirTech R10 ini. Dia sebenarnya udah rilis, cuman yang ini adalah special editionnya atau limited edition dari pembalapnya dia, yaitu George Martin. Nah, ini saking banyaknya gue bingung dapat apa aja. Ini kardusnya kita minggirin dulu. Nah, ini dapat tas. Terus ini kita lihat, dapat pin lock. Ya, dapat anti fognya. Ini yang 120 XLT. Ya. Oke, terus dia dapat apa lagi? Oh, udah pasti dapat ini. Tear off. Udah dapat tear off karena ini helm balap ya, kawan. Ini kayaknya ya mungkin ada sekitar 5 lapis atau 3 lapis. Nih. Dah, dapat itu doang. Kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah helmnya. Jadi kita di pembeliannya itu sudah dapat bag kayak gini. Tuh, ini keren sih. Tulisannya Supertech Alpinestar. Terus ini kayak ada meshnya gitu di sini. Bahannya nggak full. Gua nggak tahu nama bahannya apa. Tapi dia ada meshnya gitu di sini. Dan di sini bisa buat naruh namanya tuh. Ada plastik buat selipin kartu nama kalian. Oke, langsung kita buka saja. Set. Widih, dia kagak dapat sarung helm guys. Nah ini dapat spoiler sama dapat visor. Oke, kita keluarkan dulu main course-nya. Dia nggak dapat sarung helm guys. Ini dapat kitab suci. Apakah ini? Helmet Supertech R10 Important Information User Manual. Ada manual booknya. Dapat manual book. Udah kosong. Diamplopin gini, looksnya jadi premium sih, keren. Ini dapat, ini kayak buat penambah kanan kiri. Ini ada tulisannya, ini yang L, terus ini yang R. Jadi ini buat penambah paddingan biar nggak kopong kalau misalkan berasa dikurang di kepala kalian. Ini dapat chin guardnya. Chin guard, kalau ini mah chin deflector doang dia di bawah sini. Nanti kita akan tes kali ya. Dan udah kosong, dapetnya itu aja. Kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah helmnya mas. Donat mas, tolong mas. Oke, udah ada donat York. Harganya cuma 200.000. Kalian bisa dapetin di semua store RC Moto Garage. Sebenarnya kayak gini udah samar-samar kelihatan ya. Langsung aja. Ini adalah Alpinestar Supertech R10 Martinator Thai LA atau Limited Edition box. Woi, gila. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, biasanya para pembalap itu mengeluarkan seri-seri livery mereka, mulai dari motor, dari helm, wearpack atau racing suit, glove dan segala macamnya itu di beberapa seri-seri balap mereka. Kayak misalkan ini biasanya kayak misalkan Marquez edisi Jepang atau misalkan edisi Le Mans dan segala macamnya. Nah ini yang edisi atau seri yang di Buriram atau di Thailand, di sirkuit Buriram. Nah ini George Martin bersama dengan Alpinestar mengeluarkan livery khusus seri Buriram. Makanya di belakang tulisannya ini ada tulisan Thai.
yaitu Martinator. Tulisannya Martinator. Martinator. Di sini. Ya, ini tuh sama kayak waktu itu si siapa ya? Gue lupa, Marquez kayaknya di Zoe X15 juga ada yang seri di Thailand. Nah, ini Martinator dengan Alpinestar ngeluarin versi yang Thailand juga. Dominan warnanya biru ya. Mungkin karena warna dasar, gak warna dasar, Thailand kan sebenarnya 3 warna ya, putih, merah, biru ya. Tapi ini dominannya warna biru, sama kayak si Marquez juga dia warna biru dominannya. Terus dasarnya biru, abis itu ada corak-corak atau ciri khas budaya dari Thailand. Tuh, gue nggak tahu namanya apa. Kalau kita kan nyebutnya batik ya, tapi ini kayaknya bukan deh. Ya, terus ada merah-merahnya di depannya, di moncongnya ada beginian. Motifnya di bagian kanan kiri mirror aja sama kanan dan kiri. Terus di bagian belakang ini ada angka 89, angka balapnya si George Martin. Di belakangnya tulisannya si Martinator. Anjay, keren. Cara desain look saya seperti itu. Ini kita lihat dulu. Tadi gue belum sempat bahas. Oh, ini dapat ini guys. Spoiler guys. Nah, ini dapat spoiler. Ini yang versi pendek. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Dia jadi pendek. Ini kan yang versi racing yang panjang, ini versi pendek. Dia pakai 3M. Jadi tinggal ditempel, terus ada lock-lockannya juga di bagian sininya. Terus ini dapat visor apa ya? Firasat gue sih dark. Oh iya bener dark. Dapat dark visor. Dapat dark visor. Nanti looks-nya jadi kayak gini. Gak kelihatan juga sih karena kan ada stiker ya. Jadi dapat 2 visor sama 2 spoiler. Jarang loh yang ngasih kayak gini. Oke, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita bahas tentang Alpinestar ini. Jadi si Alpinestar ini memang dia udah ngeluarin helmnya mungkin di sekitar tahun lalu. Ini helm pertama dan terbaru dari mereka yang sudah di-develop kurang lebih 10 tahun sama si Alpinestar. Itu 1 dekade. Dan lahirlah helm Supertech R10 ini. Berbagai macam desain sudah pernah dikeluarin sama mereka. Kita juga pernah bahas videonya, kalian cek aja. Kita udah pernah bahas yang Carbon, ada yang Dragon Limited dan segala macam. Kita pernah bahas juga. Dan sekarang yang salah satu yang spesial adalah si R10 Martinator Thai Limited Edition ini. Dan dia ini guys, itu masih jarang banget dipakai atau banyak yang menggunakan di Indonesia. Karena apa? Karena mungkin salah satunya adalah harganya memang lumayan pricey. Ya, oke, kita bahas tentang material ya. Dia pakai teknologi material 3R Carbon. Jadi dia pakai teknologi yang namanya 3R Carbon. Itu berbagai macam form composite dari fiberglass, aramid, dan segala macamnya. Membuat helm ini jadi kuat tapi nyaman atau ringan dipakai. Nanti kita akan coba apakah benar kenyamanannya berasa banget dipakai helm ini. Terus dia sudah sertifikasi yang maksimum. Apa sih bang yang maksimum itu? Ada ICI 2206 sama FIM homologated. Dimana si Alpinestar ini mengklaim bahwa di tes di ICI 2206 batasnya itu dia bisa melebihi sebesar 37% pada liner impact-nya. Jadi di tes di bagian impact-nya itu 37% lebih baik dari standarisasi ICI 2206 dan 65% itu di bagian outernya atau bagian luarnya. 65% lebih baik dari standar ICI 2206. Coba lu bayangin helm yang sertifikasinya standarnya segitu tapi dilebihin sama si Alpinestar ini. Jadi untuk keamanannya helm ini dipakai balap pun itu sudah aman kayak gitu. Jadi kalau kita pakai harian buat riding San Mori lucu-lucu, touring lucu, ini helm sudah sebenarnya overpower banget. Nah, terus kita bahas tentang ventilasi sekarang ya. Ventilasinya itu ada di bagian moncong depan sini, ada 2. 1 2. Terus di bagian kanan kiri ini juga ada ya. Lalu di bagian atas ini 1. Nah, kalau yang ini, kanan ini sebenarnya itu jadi kayak aerodinamis saja. Jadi buat aerodinamis dari helm ini ketika angin masuk lewat sini, dia cuman jadi kesaring sama si bagian sininya nih, si aeronya sebelah sini, ya. Terus outflow-nya itu ada di bagian belakang si helm atau di bagian spoiler sini.
Nah, ini kebetulan di size L, nanti kita akan coba sekalian aja ya. Ya, jadi aerodinamika dari helm ini jos gandos lah intinya guys. Karena belakangan ini MotoGP kalian lihat sendiri sudah berbagai macam motornya dipakein winglet, dipakein apalah segala macamnya biar aerodinamikanya itu makin jadi, bentuknya makin monster, makin gak jelas, dan mereka mungkin mentok di situ, dimainin juga di helmnya dimodifikasi karena kalau kalian tahu di Shark itu ada flip aeronya mereka di bagian belakang, spoilernya bisa di flip. Alpinestar juga ada beberapa tambahan-tambahan seperti wing sebelah sini kanan kirinya. Ya gitulah. Jadi teknologi makin sini makin berkembang dan makin bikin kita membingungkan, makin wow kok bisa kepikiran ke situ ya ternyata. Oke. Ya, nih kalau bingung kalian di sini tuh warna putih ini apa? Ini stiker reflektif yang bisa sebenarnya kalian copot. Nih, yang putih ini sebenarnya bisa kalian copot. Itu stiker reflektif aja. Dan memang kan dia sudah terpasang ketika pembeliannya barang ini gitu. Oke, lanjut kita ke bagian innernya atau linernya. Ini pakai double D-ring sudah pasti karena ini helm balap. Standarisasinya memang harus seperti itu. Ada emergency quick release-nya dan busanya ini empuk boy. Gimana kalau kita langsung coba aja? Ya, oke, kita akan coba. Oke, jangan lupa pakai balaclava dulu. Ini produk dari York. Harganya cuma 100 ribuan aja. Kalian bisa dapetin di semua store-nya RC Moto Garage. Langsung, nggak pakai babi bu. Kita akan coba. Size-nya di L, helm ini, dan pala gua pas banget di size L juga. Wih, gila. Oh, dipencet. Gak kelihatan. Wih. Wih, gila, enak banget. Wih, ini rasanya helm mahal, bro. Beda sama kayak gue biasa pakai Arai di size L juga. Ini gue pakai Alpinestar size L. Kayak pala gue cocok dia pakai di Alpinestar. Wih, pas, enak banget. Ya. Look-nya seperti ini, teman-teman, untuk tampak depannya. Tampak sampingnya kayak gini. Ya, tuh. Ini sih racing look banget ya. Anjir. Kita pakai kacamata gitu coba. Oke, masih nyaman. Masih oke. Asik nih helm. Enak banget sumpah. Gila bisa kayak gini ya helm ya. Canggih. Jadi ini true size. Jadi buat teman-teman yang mau beli, bingung size-nya apa? Lingkar kepala gue di 59,6-an, 59,5-an, hampir ke 60. Jadi cocok dipakai di size L. Dan ini helmnya pas di size L di kepala gue. Jadi buat teman-teman yang bingung nyari size-nya, ini true size atau harus up size atau down size, ini helmnya true size. Dan kalau misalkan masih ragu, langsung aja datang ke semua store RC Moto Garage. Kita ada di Jakarta, Bandung, Gading Serpong, dan Surabaya. Oke, kurang lebih seperti itu aja kali ya pembahasan kali ini tentang si Alpinestar Martinator Thai Limited Edition. Canggih nih helm. Buat yang pemilik motor R1M disarankan untuk memiliki helm ini. Karena ini adalah helm yang cocok untuk per-Yamahaan. Warna dasarnya biru. Iya kan? BMW juga masuk sudah pakai helm ini. Kita ke tujuan utama dari video ini yang kalian tunggu-tunggu. Adalah harganya. Jadi helm ini dibanderol sekitar 30 jutaan aja. Kalian udah bisa dapetin semua perlengkapan yang tadi gua udah unboxing. Ada tas helm, ada spoiler, ada visor, pin lock, tear off, dan helmnya tentunya. Kalian kalau mau dapetin langsung aja, linknya ada di deskripsi. Semuanya tersedia dari semua marketplace kita. Mau by WhatsApp atau datang langsung ke toko, langsung aja alamatnya, nomor WhatsApp-nya semuanya ada di deskripsi. Kalau misalkan bingung size-nya yang mana apa segala macamnya, ada size lain atau motif lain dan segala macamnya, langsung aja WhatsApp. Atau datang ke store kita dari Jakarta, Bandung, Gading Serpong, dan Surabaya. Kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Tapi menurut kalian, ini helm worth it atau enggak ya untuk dimiliki? Karena dari Alpinestar aja udah meresearch helm ini kurang lebih sekitar 10 tahunan atau satu dekade, dan hasilnya seperti ini. Kira-kira menurut kalian kayak gimana tentang helm ini? Tulis di kolom komentar buat kita saling diskusi aja. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. RC Moto Garage brings you safety. Bye-bye.